moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah benchmarking. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan benchmarking bimbingan dan konseling dengan menggunakan sumber data yang relevan melalui artikel ilmiah. Di unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda dengan fokus kajian pada penanganan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Paparan ini disusun sebagai bentuk refleksi akademik mahasiswa dalam bimbingan dan konseling memahami penerapan teori BK di luar lingkungan sekolah formal. Yang pertama, latar belakang, di mana bimbingan dan konseling atau BK merupakan salah satu bidang layanan yang memiliki peran sangat penting dalam membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, baik secara pribadi, sosial maupun emosional. Selama ini, layanan BK lebih dikenal penerapannya di lingkungan sekolah seperti di tingkat SMP dan SMA, dengan fokus pada permasalahan belajar karir dan perkembangan peserta didik. Namun, pada kenyataannya, layanan BK tidak hanya dibutuhkan di sekolah, tetapi juga sangat diperlukan di lingkungan non-formal, khususnya di lembaga sosial yang menangani individu dengan permasalahan psikososial yang kompleks. Salah satu kelompok yang sangat membutuhkan layanan BK adalah anak berhadapan dengan hukum atau sering disebut dengan ABH. Anak-anak berhadapan dengan hukum umumnya berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Mereka tidak hanya menghadapi masalah hukum tetapi juga tekanan mental, trauma, gangguan emosi, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil serta karakteristik layanan bimbingan dan konseling di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Yang kedua, bagaimana proses pelaksana layanan bimbingan dan konseling bagi anak berhadapan dengan hukum di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Yang ketiga, bagaimana peran konselor dan petugas dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di lembaga tersebut. Yang keempat, bagaimana kesesuaian antara praktik layanan bimbingan dan konseling di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda dengan teori bimbingan dan konseling yang dipelajari di perguruan tinggi. Kemudian, tujuan dan manfaat benchmarking, di mana kegiatan laporan benchmarking ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui profil dan karakteristik layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda. Yang kedua, untuk memenuhi secara langsung proses layanan konseling bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, untuk menganalisis kesesuaian antara teori BK yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik layanan BK di lapangan. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu benchmarking ini bagi mahasiswa BK, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran nyata dan kontekstual. Mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut diimplementasikan dalam kondisi yang nyata. Bagi lembaga, hasil benchmarking dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan layanan. Sedangkan bagi pengembangan ilmu BK, kegiatan ini dapat menjadi referensi praktik BK di luar lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya ada profil lembaga, di mana lembaga yang menjadi objek benchmarking ini adalah UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau LPKS dengan mandat utama memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada remaja yang mengalami permasalahan sosial.
Kemudian untuk sasaran layanan lembaga ini adalah anak remaja yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Anak-anak tersebut umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, keterbatasan ekonomi, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung perkembangan sosial mereka. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini memiliki peran strategis sebagai tempat pembinaan, pemulihan, dan perlindungan bagi anak. Kemudian ada jenis dan proses layanan bimbingan dan konseling. Jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan sosial, serta konseling psikososial. Layanan BK ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan program rehabilitas lain seperti bimbingan mental spiritual, latihan keterampilan atau vokasional, serta program resosialisasi. Kemudian proses layanan konseling diawali dengan tahap penerimaan anak yang dirujuk untuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Setelah anak diterima, petugas dan konselor melakukan asesmen psikososial untuk menggali kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta permasalahan sosial yang dialami anak. Hasil asesmen ini menjadi dasar penyusunan rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Kemudian jenis layanannya yaitu layanan preventif diberikan melalui bimbingan sosial dan edukasi dengan tujuan mencegah pengulangan perilaku penyimpangan setelah anak kembali ke masyarakat. Layanan kuratif difokuskan pada penanganan masalah psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan melalui konseling psikososial secara berkelanjutan. Sementara itu, untuk layanan pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan hidup mandiri, tanggung jawab sosial anak, melalui pelatihan vokasional dan pembinaan karakter. Anak diharapkan mampu memiliki bekal positif untuk menjalani kehidupan setelah masa rehabilitasi. Kemudian jenis kasus dan pendekatan konseling yaitu kasus-kasus yang ditangani di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda meliputi kenakalan remaja, pencurian, kekerasan, serta berbagai permasalahan psikososial seperti rendah diri, kecemasan, dan kesulitan mengontrol emosi. Permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial. Untuk pendekatan konseling yang digunakan yaitu pendekatan humanistik di mana menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan penghargaan terhadap potensi anak, serta pendekatannya melakukan behavioral yang berfokus pada pembentukan perilaku positif. Dampak praktiknya, konselor menggunakan pendekatan elektik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing anak. Kemudian untuk analisis refleksi akademik berdasarkan hasil benchmarking dari laporan praktik layanan BK di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda, pada dasarnya telah sesuai dengan teori bimbingan dan konseling komprehensif. Hal ini terlihat dari adanya tahap asesmen, intervensi, hingga evaluasi perkembangan anak. Kelebihan layanan di lembaga ini terletak pada pendekatan yang holistik dan humanis, di mana anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku masalah, tetapi sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan. Namun dengan demikian, terdapat beberapa keterbatasan seperti minimnya jumlah tenaga konselor profesional dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada intensitas layanan yang belum optimal. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, layanan bimbingan dan konseling di UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak berhadapan dengan hukum untuk pulih secara psikologis, sosial, dan emosional. Kegiatan benchmarking ini memberikan pengalaman penghargaan bagi mahasiswa BK dalam memahami penerapan teori di lingkungan sekolah. Diharapkan kedepannya layanan BK di lembaga sosial seperti ini dapat terus dikembangkan melalui peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, serta kerja sama lintas lembaga. Baiklah,
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video